AST 2207 senjata surgawi kelas 16 sebenarnya kuat. Hari-hari damai berlalu begitu saja dan dalam sekejap, sudah 3 bulan kemudian. Pada saat ini, King Sui berada di alam abadi Valet Jade dan menunggu tingkat ketiga dari 100 peti harta karun untuk dibuka. Masih ada 2 jam sebelum dibuka dan King Sui dipenuhi dengan antisipasi. Saat ini, dia membutuhkan banyak kristal surgawi dan kuali persegi surgawi untuk meningkatkan senjata surgawinya. Dia juga tidak tahu berapa banyak harta yang akan dia dapatkan, begitu peti harta karun tingkat ketiga dibuka. Dia hanya bisa berharap bahwa akan ada bahan yang cukup baginya untuk meningkatkannya 2 kali. Waktu yang dibutuhkan untuk membuka peti harta karun semakin lama semakin lama. Dia khawatir pembukaan berikutnya mungkin membutuhkan waktu 1 tahun, dan yang berikutnya bahkan mungkin membutuhkan 10 tahun atau beberapa dekade. Poin utamanya adalah, berlalunya waktu dihitung di dunia nyata. Oleh karena itu, setelah tingkat kelima, King Sui merasa bahwa tidak akan mudah untuk membuka 100 peti harta karun lagi. King Sui merasa paling-paling dia akan membukanya sampai tingkat kelima. Mudah-mudahan, dari tingkat ketiga hingga kelima, dia bisa mendapatkan banyak kristal senjata surgawi dan kuali persegi. Tanpa disadari, 2 jam telah berlalu. King Sui menatap 100 peti harta karun, merasa sangat bersemangat di dalam hatinya. Ada banyak harta yang keluar. Ada total 120 pil bakat, 120 pil potensial, dan 120 pil pertumbuhan. Ada juga 300 kuali persegi, 3 kristal senjata surgawi, 300 pil budidaya, 1 batu jimat penyerang kelas 4, 1 batu jimat pertahanan, batu jimat pemulihan, batu jimat daya tahan, batu jimat kekuatan, batu jimat keuletan, dan 1 batu jimat penghindaran kelas 4. Saat ini, King Sui paling khawatir tentang kuali persegi dan kristal senjata surgawi. Dia baru saja mendapatkan 300 dari mereka. Dia tidak mengeluarkannya tetapi langsung menempatkannya di dalam peti harta karun. Ini akan memungkinkannya untuk meningkatkan kemampuannya sekali. Anda dapat meningkatkan item apapun dengan melakukannya. Efeknya seperti baskom harta karun. Namun, baskom harta karun tidak dapat ditempatkan di dalam peti harta karun 100 dan sebaliknya, atau yang satu mungkin akan melahap yang lain. Dalam kasus terburuk, mereka berdua mungkin menghilang. Bagaimanapun, dia membutuhkan waktu sebelum dia bisa meningkatkan pedang terbangnya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke waktu yang dibutuhkan sebelum peti harta karun tingkat keempat bisa dibuka. Setengah tahun kemudian, King Sui menghela nafas lega. Waktu yang dibutuhkan masih dapat diterima. Dalam hal ini, untuk membuka level kelima, diperlukan waktu sekitar 1 tahun atau bahkan lebih lama. King Sui sebenarnya agak tertekan ketika memikirkan hal ini. Sepertinya dia masih perlu mengumpulkan lebih banyak kuali persegi dan kristal dari sumber lain. Waktu upgrade dari peti harta karun 100 tidak dianggap terlalu lama tetapi untuk King Sui, karena membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, rasanya sangat lama. Ini akan dianggap cukup cepat oleh orang lain. Setelah mengupgrade pedang terbangnya, dia memutuskan untuk mengupgrade hartanya yang lain juga. Karena sekarang, kemampuan upgrade-nya naik 1x lipat. 300 kristal dan kuali perseginya dapat dianggap sebagai 600. Untuk meningkatkan ke kelas 14, dia membutuhkan 200 kuali persegi dan 50 kristal senjata surgawi. Untuk meningkatkan ke kelas 15, dia membutuhkan 200 kuali persegi dan 100 kristal senjata surgawi. Untuk meningkatkan ke kelas 16 yang dia butuhkan, 200 kuali persegi dan 150 kristal senjata surgawi. King Sui menemukan bahwa jumlah kuali persegi yang dibutuhkan tidak berubah setelah setiap kelas. Kalau begitu, dia mungkin juga menggunakan semuanya. Jumlah kristal senjata surgawi yang dibutuhkan terus meningkat seiring peningkatan level. Dia bertanya-tanya apakah kenaikannya akan tetap konstan 50 atau tidak. King Sui berhenti memikirkan hal-hal ini. Setelah menggunakan semua bahan, dia merasa sangat senang. Setelah itu, dia melengkapi semua batu jimat kelas 4. Meskipun dorongan kekuatannya tidak terlalu signifikan, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah itu, dia dengan senang hati melihat pedang terbang yang ditingkatkan. Big Dipper Sword, senjata Divine tipe pedang terbang. Kelas 16. Pengguna akan menerima 10% lebih sedikit kerusakan dalam pertempuran. Itu juga meningkatkan 16% kecepatan pemulihan pengguna, kerusakan yang ditangani sebesar 3,2 miliar dao, meningkatkan pertahanan dao sebesar 3,2 miliar, serta meminimalkan cedera sebesar 3,2 miliar dao. Segel senjata surgawi, saat diaktifkan, ia dapat menyematkan batu jimat. Serangan, pertahanan, penghindaran, pemulihan, daya tahan, kecepatan,
keuletan, dan kekuatan semuanya meningkat dengan faktor 6%. Kekuatan King Sui saat ini berkisar dari 6 miliar dao hingga 60 miliar dao. Pagoda pertahanan harta karun takdir surgawi. Meningkatkan pertahanan sebesar 20%. Ini telah membuat pertahanan King Sui mencapai 72 miliar dao. Pagoda harta karun nasib surgawi dari kekerasan. Itu meningkatkan 6 miliar dao dalam efek pemblokiran, memberi King Sui kira-kira sekitar 78 miliar dao dalam pertahanan. Dengan efek tambahan dari pedang terbangnya, dia bisa menahan 3,2 miliar dao dari cedera dan meningkatkan pertahanannya. Secara keseluruhan, pembelaannya mencapai sekitar 85 miliar dao. Itu, selain atribut pertahanan yang sudah utama pada senjatanya, itu bisa menahan hingga 2,6 miliar dao lagi dengan Kaisar Qi-nya, memberikan 2 miliar dao lagi dalam pertahanan. Bagaimanapun, dia hampir bisa meniadakan kekuatan serangan lawannya hingga setengahnya. Tanpa sadar, King Sui telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang 2 kali lebih kuat dari King Sui bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pertempuran. Misalnya, kecepatan dan daya tahan semuanya disertakan, serta teknik dan metode khusus. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat membandingkan hanya dengan kekuatan murni saja. Juga, King Sui memiliki tubuh 9 yang. Tulangnya kokoh, keuletannya sangat tinggi, bersama dengan kekuatan pemulihannya yang sangat cepat. Dia bahkan memiliki 9 jiwa naga yang meningkatkan kekuatan jiwanya. Saat ini, King Sui dapat dianggap sebagai pembudidaya penyempurnaan tubuh yang kuat. Benar-benar tidak banyak yang bisa mengalahkan King Sui. Setelah keluar dari alam abadi Valet Jade, King Sui memiliki ekspresi puas di wajahnya. Waktu telah berlalu terlalu cepat. Aula masakan kekaisaran telah berkembang selama 3 bulan ini, karena mereka telah membeli tanah feodal tempat itu berada dan membukanya lagi. Juga, mereka mengundang banyak dokter dan tabib. Orang-orang itu semua memiliki koneksi dengan Istana Surgawi atau Istana Abadi Taiyi dan sangat bisa diandalkan. Sampai sekarang, dia tidak punya rencana untuk menerima murid manapun tetapi dia tidak akan pelit dengan teknik medisnya. Dia akan berbagi keahliannya dengan para dokter selama mereka bisa mempelajarinya. Itu akan menjadi milik mereka sendiri. Orang-orang itu semuanya setidaknya setengah baya dan memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Secara alami, ada juga beberapa yang tidak memiliki basis kultivasi sama sekali, tetapi mereka semua masih dengan hormat menyebut King Sui sebagai guru ketika mereka berada di sana. Menyebutnya sebagai guru adalah istilah penghormatan. Jika mereka menyebutnya sebagai tuan, itu berarti dia akan mewariskan warisan kepada mereka. Banyak dari orang-orang ini secara alami ingin memiliki dia sebagai tuan mereka tetapi mereka tidak memiliki keberuntungan untuk itu. Saat ini, Zhang Yue sepenuhnya bertanggung jawab atas Imperial Cuisine Hall. Dia adalah murid King Sui. King Sui tidak akan ikut campur jika tidak ada hal besar yang terjadi di Imperial Cuisine Hall, kecuali, tentu saja, ada orang yang datang ke sini untuk mencari masalah atau pasien yang tidak dapat ditangani oleh Zhang Yue. King Sui, Tai Dasau itu datang ke sini untuk mencarimu. Bei Huangfan datang ke halamannya dan berbicara. Bei Huangfan secara kebetulan bertemu Tai Dasau ketika dia keluar. Tai Dasau sangat hormat dan dengan jelas menyatakan niatnya untuk datang. Inilah sebabnya Bei Huangfan bersedia membantunya menyampaikan pesannya. Tai Dasau. King Sui bingung. Dia kemudian menghabiskan beberapa saat mengingat bahwa itu adalah seseorang yang telah dia sembuhkan beberapa bulan yang lalu. Dia bertanya-tanya untuk apa Tai Dasau datang ke sini. AST 2208 Wangi Wewangian, Janda King. Tuan Muda Tai. King Sui bingung. Untungnya, dia mengingat orang yang disembuhkan olehnya beberapa bulan yang lalu. Namun, dia bertanya-tanya mengapa pria itu ada di sini. Kamu ingat? Bei Huangfan tersenyum. Saya bersedia. Mungkinkah bolanya tidak berfungsi lagi? King Sui bertanya dengan bingung. Wajah Bei Huangfan langsung memerah, ini melakukannya dengan sengaja. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya memelototi King Sui. Lalu dia pergi. Tidak buruk. Kamu lebih anggun sekarang, kata King Sui sambil tersenyum. Dia memastikan bahwa Bei Huangfan mendengarnya. Sudut mulut Bei Huangfan terangkat membentuk lengkungan. Dia sangat menawan seperti peri. Sementara itu, King Sui mulai keluar dari halaman belakang masakan kekaisaran, yang baru saja dibuat. Ketika dia tiba di halaman depan, dia melihat Tuan Muda Tai menunggu di sana. Dia berdiri di sana sendirian dan sangat senang melihat King Sui. King Sui memikirkan liontin Dewa Bintang saat dia melihat Tuan Muda Tai. Bagaimanapun, orang ini telah menghadiahkan senjata suci yang kuat kepadanya. Jadi, King Sui tersenyum,
apa yang membawamu ke sini? Apakah itu tidak bekerja? Apa yang tidak berhasil? Ah, tidak. Anda adalah dokter yang ajaib. Sangat bagus. Tuan Muda Tai awalnya tidak tahu maksudnya. Dia tahu ketika dia melihat King Sui mengamati bagian bawah tubuhnya. Adik laki-laki, aku di sini untuk minum denganmu. Saya tahu seorang ahli seperti Anda tidak peduli tentang hal-hal umum. Saya mendapat 2 anggur surgawi. Saya sengaja datang untuk membagikan ini kepada Anda, kata Tuan Muda Tai sambil mengeluarkan sebotol anggur dengan gembira. Botolnya tidak besar, itu sekitar 1,5 kilogram. Botolnya sendiri tidak mencolok karena dicat dengan warna polos dan usang. Namun, itu terlihat sangat berkelas dan luar biasa. King Sui tidak pernah kekurangan anggur yang baik, itu adalah sesuatu yang Tuan Muda Tai tidak tahu. Namun, King Sui terkejut ketika Tuan Muda Tai membuka botol anggur. Alasannya adalah karena kualitas anggurnya tidak buruk. Itu setara dengan minuman keras tulang harimaunya sendiri. Anggur King Sui dibuat khusus dengan resep rahasia dan disimpan selama bertahun-tahun. Anggur ini sepertinya dibuat secara eksklusif dengan resep khusus juga. Itu tampak seperti anggur tua. Tidak bau ya. Ayo kita coba. Tuan Muda Tai menuangkan mangkuk untuk King Sui sebelum menuangkan mangkuk lain untuk dirinya sendiri. King Sui tersenyum dan bersulang dengan Tuan Muda Tai. Itu memiliki aroma segar dan kental di mulutnya, seolah-olah semacam kelezatan meleleh di dalam mulutnya, rasanya yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuh. Semua indera terbangun. Tidak buruk. Ini dari mana? King Sui mengangguk dan bertanya karena penasaran. Ini diproduksi di suatu tempat di tempat saya, jenis anggur ini bergantung pada usianya. Jika tidak disimpan cukup lama, rasanya akan sangat berkurang. Sebotol anggur ini berasal dari koleksi, karenanya rasanya sangat enak. Anggur yang dibuat oleh orang ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi sebaik ini. Pada saat itu, kita mungkin sudah tua saat itu. Tuan Muda Tai berkata. Apa nama anggur ini? Hembusan wewangian. Tuan Muda Tai berkata. Bisakah Anda membawa saya ke orang yang membuat anggur ini? King Sui bertanya. Tentu, tapi orang ini memiliki temperamen yang aneh. Dia tahu bagaimana membuat anggur yang baik dan dia tidak menjualnya kepada semua orang. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan orang, dia tidak akan menjual setetes pun kepada mereka, kata Tuan Muda Tai. Oh, kepribadian ini hebat. King Sui berkata dengan serius. Tuan Muda Tai selalu menganggap bahwa dia tidak normal tetapi dia segera menyadari bahwa ada banyak orang yang jauh lebih abnormal daripada dirinya. King Sui langsung menuju ke sana setelah percakapan. Setelah 2 jam, dia bergegas ke domain murni bersama dengan Tuan Muda Tai. Domain murni lebih jauh ke utara ke domain Kaisar Utara dan tanah api berkobar. Tapi, itu berada di lapisan yang sama dengan domain Kaisar Utara. Namun, semakin jauh ke utara sebuah gaya berada, semakin kuat dan semakin luas daratannya. Sekarang, King Sui berani karena keterampilannya yang hebat. Jadi, dia menuju ke domain murni sendirian. Dengan kecepatan King Sui dan Tuan Muda Tai, mereka berhasil mencapai domain murni dalam waktu 2 hari. Itu karena 9 langkah benua, kalau tidak, itu akan memakan waktu setidaknya 1 minggu. Perjalanan ini membuat Tuan Muda Tai iri. Dia bisa menghemat banyak waktu saat bepergian dengan King Sui. Di jalan-jalan yang sangat lebar, gedung-gedung kuno dan tinggi dibangun dan tersebar di seluruh negeri tanpa henti. Kerumunan dan kendaraan binatang buas sibuk melintas dan lewat. Ada orang-orang yang mengenakan pakaian prajurit dan ksatria berjalan mondar-mandir di jalanan. Beberapa orang menunggangi binatang iblis. Ada yang menunggangi burung. Beberapa memegang pedang sementara beberapa memegang busur dan anak panah. Ada yang berjalan sendiri, ada pula yang berkelompok. Ada orang-orang muda yang mengenakan pakaian mewah dan memeluk wanita saat mereka berjalan melewatinya. Ada juga orang tua bangsawan yang lewat dengan kendaraan binatang buas yang mewah. King Sui terbiasa dengan dunia seperti ini, tetapi dia masih memiliki perasaan khusus setiap kali dia melihatnya. Ini adalah dunia yang diperintah oleh kekuatan. Ini adalah dunia yang menarik, penuh dengan keindahan. Kamu melihat kecantikan. Tuan Muda Tai bertanya ketika dia melihat King Sui berhenti dan melihat sekelilingnya. Tidak, aku tidak suka melihat keindahan, jawab King Sui dan tersenyum. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Orang yang membuat anggur adalah dirinya sendiri yang cantik. Anggur ini diturunkan dalam keluarga, tetapi kecantikan ini sedikit lebih tua. Dia menikah tetapi suaminya meninggal sebelum dia bisa punya anak. Orang tuanya juga pergi, meninggalkannya sendirian untuk mengurus toko anggur. Tuan Muda Tai berkata, kamu menyukainya. King Sui bertanya, kamu juga akan menyukainya ketika kamu melihatnya. Meskipun dia sudah menikah, terus terang,
wanita ini tidak lebih lemah dari wanita Anda. Jika bukan karena status perkawinannya dan gelarnya sebagai bencana, dia pasti akan dianggap sebagai wanita tercantik di domain murni, kata Tuan Muda Tai dengan serius. Sudahlah, jangan bahas ini. Kami di sini untuk memeriksa anggur. Kami akan membicarakan sisanya lain kali. King Sui menghentikan pembicaraan dengan komentar ini. Dia punya anggur sekarang, tetapi tidak banyak jenisnya. Anggur wewangian ini tidak buruk. Bagaimanapun, itu sebanding dengan minuman keras tulang harimau. Jika dia tahu resepnya, dengan bahan-bahan di alam Valet Jade Immortal, dia seharusnya bisa membawanya ke level berikutnya. Itu tidak akan lebih lemah dari Plum Blossom Wine dan Precious Dew Wine. Bagaimana Anda menangani pembuat anggur ini? King Sui memikirkan itu. Janda King. King Sui terkejut dengan nama yang terdengar familiar ini. Dia memiliki pemikiran singkat dan tersenyum. Tetap saja, dia bertanya, mungkinkah hanya Janda King? Namanya Nalan King, jawab Tuan Muda Tai. Tanpa mereka sadari, mereka tiba di tempat yang agak terpencil. Tidak mudah menemukan tempat yang tenang di kota ini. Itu hanya relatif lebih damai di sini. Itu lebih damai di sini daripada tempat yang paling ramai. Bisa juga dikatakan bahwa status kehidupan di sini lebih rendah daripada tempat yang paling ramai. Gubuk Wewangian. Ini adalah nama toko anggur, itu adalah tempat yang sangat biasa. Tapi, ada sedikit sentimen. Banyak orang di sekitar sini yang menjual anggur dan itu penuh sesak di setiap toko, kecuali Fragrance Sak. Di sana sepi, seolah-olah tidak ada orang di dalam. Anggurnya sangat enak. Kenapa tidak ada pelanggan? King Sui bertanya. Karena mereka hanya menjual wine seminggu sekali. Apalagi mereka hanya menjual 50 botol. Toko-toko anggur di sekitar sini meminjam ketenaran Fragrance Sak. Ketika orang tidak bisa mendapatkan anggur dari sini, mereka pasti akan membeli dari toko-toko itu. Jadi, semua toko terdekat memanfaatkan ketenarannya, Tuan Muda Tai menjelaskan. Sepertinya kamu tahu ini dengan baik. Kamu sering ke sini. Iya, kalau tidak, bagaimana saya bisa mendapatkan 2 botol itu? Tuan Muda Tai tidak menyangkal dan menjawab dengan bercanda. Pintu Fragrance Sak ditutup tetapi tidak dikunci. Namun, ini menunjukkan bahwa mereka tidak menjual anggur saat ini. Selain itu, orang-orang di sini tahu tentang toko anggur yang aneh ini. Tidak ada yang memberikan muka untuk itu. Plus, keindahannya adalah bencana. Banyak orang yang ingin mendapatkan wanita ini namun ternyata gagal. Beberapa dari mereka bahkan berakhir dengan cara yang mengerikan. AST 2209 kecantikan luar biasa, Janda King, meminta resep anggur. Tuan Muda Tai memimpin jalan ke gubuk wewangian ini. Pintu masuknya agak kecil, tingginya sekitar 3 meter. Kedua pintu itu lebarnya sekitar 3 meter. Itu dianggap sebagai pintu masuk kecil di benua utama. Setelah masuk, mereka menyadari bahwa tempat itu terlihat bagus. Bangunan di sini tidak memiliki banyak lantai. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu cerita. Namun, itu masih sangat luas. Jika itu di kehidupan sebelumnya, King Sui tidak akan berani tinggal sendirian di tempat yang begitu luas. Ada banyak hal di kompleks itu, termasuk banyak bahan yang digunakan untuk membuat anggur. Ada juga kelopak bunga. King Sui juga melihat taman yang jauh. Tepat ketika King Sui melihat sekeliling, seorang wanita berjalan dari jauh. Meskipun King Sui mendengar dari Tuan Muda Tai bahwa wanita ini sangat cantik, dia masih bingung. Dia tampak seperti wanita muda yang sudah menikah. Ini adalah kesan yang dia berikan kepada orang-orang sejak pandangan pertama. Itu bukan dari penampilan fisik, tapi aura genit alaminya. Tubuhnya tidak berbeda dengan gadis remaja, tapi dia masih relatif memadai di area yang tepat, terutama dadanya yang bulat dan gagah yang meregangkan pakaiannya. Bentuknya yang kokoh begitu menonjol, jenis bentuk rebung yang tinggi dan bulat sangat berpengaruh. Tubuhnya tinggi dan ramping, sedikit lebih tinggi dari 1,7 meter. Kakinya lurus dan ramping. Tidak ada jejak dia menjadi wanita yang sudah menikah sama sekali. Bagian yang paling indah adalah wajahnya, matanya yang gelap seperti bintang dan bulan yang berkilauan. Namun, mata ini sangat dingin. Itu datang dari ketidakpedulian dari dalam jiwanya. Wajahnya sepucat batu giok, hidungnya tinggi dan lurus, rambutnya yang gelap dan panjang diikat sederhana, memberikan getaran yang terpelajar dan rasional. Nona King, teman saya ini ingin melihat anggur, kata Tuan Muda Tai dengan rendah hati. King Sui merasa bingung, dia tidak menyangka Tuan Muda Tai begitu rendah hati di depan seorang wanita. Coba lihat, wanita itu pergi setelah berbicara, dia bahkan tidak pernah melihat King Sui. Suaranya magnetis dan merdu, enak didengar tapi menyesakkan, membuat orang merasa tidak bisa berdiri tegak saat menghadapnya. Sudah lama sejak King Sui diabaikan seperti ini.
Dia sedang berpikir tentang bagaimana memanggilnya sebelumnya tetapi dia bahkan tidak mengakuinya. King Sui tidak marah, tetapi siapapun tidak akan merasa senang diabaikan. Tuan Muda Tai tersenyum melihat wajah King Sui. Jangan memasang wajah seperti itu. Kamu tidak tampan jadi itu normal. Petik 2. Aku lebih tampan darimu, setidaknya, kata King Sui. Apa? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya tidak bermaksud meremehkan Anda, tetapi jika kita berbicara tentang penampilan, Anda pasti 2 tingkat lebih rendah dari saya, kata Tuan Muda Tai sambil menyentuh wajahnya sendiri. King Sui memandang pria besar ini sebelum akhirnya menyerah. Tuan Muda Tai memang tampan, tetapi penampilannya yang bagus jauh di belakang narsismenya. Oh ya? Apakah kamu datang ke sini hanya untuk melihat-lihat? Tuan Muda Tai bertanya. Saya di sini untuk mendapatkan resep anggur, tetapi saya tidak memiliki harapan setelah melihatnya, jawab King Sui. Resep. Biasanya, mereka tidak akan memberikannya kepada orang lain, kecuali jika tawarannya sangat bagus. Aku bisa menawarkan sesuatu yang dia minati, tapi dia mungkin tidak akan memberiku kesempatan. Apakah wanita ini menderita melalui sesuatu dalam hidupnya? Dia sepertinya membenci dunia ini. Seluruh keluarga suaminya terbunuh pada malam pernikahannya, meninggalkannya sendirian. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa seseorang telah meninggalkan pesan, mengatakan bahwa jika dia menikahi seseorang, seluruh keluarganya akan mati. Mengejutkan hal seperti ini terjadi. Sepertinya seseorang ingin menikahinya dan tidak ingin orang lain mendapatkannya. Tapi tidak ada yang muncul. Tidak ada yang dekat dengannya sehingga wanita ini tidak pernah dekat dengan siapapun sampai sekarang. Petik 2. Apakah kamu tahu kekuatan wanita ini? Dia, mungkin tingkat Xiantian. King Sui menggelengkan kepalanya, dia sangat kuat. Bahkan mungkin lebih kuat dariku. Ngomong-ngomong, kapan mertuanya dibunuh? 50 tahun yang lalu. Wanita ini masih muda, tidak jauh lebih tua dari King Sui. Dia seharusnya seusia Bei Huangfan. Namun, apa kekuatannya 50 tahun yang lalu? Apakah dia hanya meningkatkan kekuatannya setelah bertahun-tahun? Apakah dia tidak bertarung dan membunuh saat itu? King Sui bertanya. Dia melakukannya, tetapi lawannya kuat dan dia lemah. Namun, lawan tidak membunuhnya atau menyakitinya, kata Tuan Muda Tai. King Sui merasa pusing sekarang, tapi dia berhenti berpikir. Mungkin, Nalan King telah memperoleh kemampuan untuk membalas dendam. Lagi pula, itu bukan urusannya untuk peduli. Keduanya melihat sekeliling dengan santai. King Sui melihat bahan mentahnya. Anggur terutama tergantung pada resepnya. Tanpa resep, mengingat semua bahan, Anda tidak bisa menghasilkan anggur yang sama. Ayo pergi dan temukan dia dan lihat apakah kita bisa menukar resep anggurnya, pikir King Sui dan berkata. Tuan Muda Tai tersenyum pahit, tetapi dia masih pergi bersama King Sui untuk menemui wanita itu. Pada saat ini, wanita itu menatap kosong ke semak bunga. Orang itu lebih cantik dari bunga, tapi dia dingin. King Sui tahu ini bukan hanya itu tetapi hasil dari jiwa yang tangguh dan kuat. Seolah-olah seorang pria melihat harimau yang cantik tetapi tidak berani melangkah maju. Itu adalah semacam ketakutan dari lubuk hati, tapi itu juga semacam kekaguman. Saya ingin resep anggur Anda, King Sui langsung memberitahu wanita itu. Tuan Muda Tai menggosok kepalanya. Mungkinkah benar-benar ada seseorang yang lugas seperti dia? Siapa yang akan memberikannya kepada Anda ketika diajak bicara seperti itu? Jangan sampai mereka bodoh. Alasan, wanita itu berbalik. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu lugas. Orang ini adalah orang bodoh atau orang bijak. Dia seharusnya tidak bodoh. Meskipun dia bersama Tuan Muda Tai, dia seharusnya tidak bodoh. Tuan Muda Tai mungkin akan membenturkan dinding jika dia tahu tentang pikiran wanita itu. Aku bisa menukarnya dengan sesuatu. Mungkin saya bisa menawari Anda anggur, King Sui berpikir sebentar dan berkata. Wanita itu mengernyit sebagai balasan. Jangan khawatir, anggurku tidak lebih buruk dari milikmu. Saya hanya ingin membuat beberapa jenis anggur. Anggur Anda membutuhkan waktu untuk menua. Saya dapat meningkatkan usia anggur dengan cepat. Durasinya bisa dipersingkat beberapa kali. King Sui memiliki alam valet jade immortal. Lebih penting lagi, dia juga memiliki treasure basin dan 100 treasure chest. Dengan itu, dia bisa menggandakannya 2 kali. King Sui menyelesaikan dialognya dan mengeluarkan sebotol kecil anggur bunga plum. Itu hanya botol kecil, sekitar 250 ml. Itu sangat halus dan polos. Kemudian, dia mengeluarkan gelas porselen putih. Dia mengisi setengah gelas dan memberikannya kepada wanita itu sambil berkata, lihat apakah itu sesuai dengan keinginanmu. Tuan Muda Tai tertarik begitu anggur dibuka.
Aromanya satu tingkat lebih baik dari fragrance wine. Seseorang akan merasa segar hanya dengan menciumnya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Tuan Muda Tai melihat wanita ini menerima gelas anggur dari seorang pria. Dia menyesap sedikit, meskipun ekspresinya tampaknya tetap sama, ada sedikit perubahan. Kejutan itu menyebar seperti riak. Kamu membuat anggur ini. Itu telah disimpan setidaknya selama 10.000 tahun. Jika disimpan seperti biasa, Anda akan membutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk mencapai kualitas ini. Wanita itu masih terdengar menindas, tetapi itu menawan. Itu magnetis dan berpengetahuan. Bagaimana kalau aku menukar resep anggur ini dengan milikmu? King Sui melamar sambil tersenyum. Aku tidak bisa membuat anggur ini bahkan jika kamu memberiku resep ini. Anda harus menjadi satu-satunya yang memiliki bunga plum ini. Bunga prem yang normal tidak memiliki sifat dingin dan tinggi seperti ini. Saya tidak dapat mencapai usia ini juga, Nalan King tampaknya telah mempelajari anggur dengan baik. Dia jarang berbicara banyak dengan pria seperti ini. Bagaimana saya bisa menukar resep anggur Anda? King Sui menatapnya dan bertanya. Kamu punya sesuatu yang bagus dan kamu tertarik dengan resep anggurku. Wanita itu bingung. AST 2210 Putri Tuan Muda Tai. Kamu punya sesuatu yang bagus dan kamu tertarik dengan resep anggurku. Wanita itu bingung. Biarkan aku begini. Saya memiliki setidaknya 3 jenis anggur yang dapat dibandingkan dengan anggur wangi Anda. Namun, saya hanya ingin memperluas koleksi saya. Juga, saya dapat meningkatkan resep Anda setelah mendapatkannya. Saya dapat menambahkan beberapa hal lain yang seharusnya membuatnya lebih baik dari sebelumnya, pikir King Sui dan berkata secara tidak langsung. Wanita itu memandangi anggur bunga plum di tangannya. Hanya ada kurang dari setengah gelas anggur yang tersisa. Dia mendekatkannya ke bibirnya dan meminumnya. King Sui merasa luar biasa menyaksikan cairan sebening kristal mengalir di bibir yang lembab dan cantik. Aku bisa memberimu resepnya. Lupakan milikmu sendiri. Tapi, bisakah kamu membiarkanku mencicipinya saat kamu membuat fragrance wine nanti? Nalan King menatap King Sui dan berkata, ini bukan tuntutan. Saya akan memberikan sebanyak yang Anda inginkan saat itu. Meminta sesuatu yang lain, saya akan memenuhi kebutuhan Anda selama itu dalam batas saya, kata King Sui dengan serius. Saya tidak menginginkan hal lain. Ini resepnya. Pergilah. Aku ingin sendiri, kata Nalan King sambil meletakkan resep di depan King Sui dan pergi. King Sui melihat resepnya, bahan-bahan yang disebutkan dapat dengan mudah ditemukan. Namun, ada beberapa persyaratan seperti dijemur di bawah sinar matahari untuk jangka waktu tertentu, ukuran paparan untuk dikeringkan di udara, berapa rasionya dan sebagainya. Setelah mendapatkan resepnya, King Sui dan Tuan Muda Tai meninggalkan Fragrance Sak. Mereka kesal dan bertanya-tanya apakah mereka baru saja diusir. Adik laki-laki, karena kita di sini, kita akan mengunjungi tempatku tidak peduli apa. Tuan Muda Tai berkata kepada King Sui pada saat itu dan dia berjalan keluar dari Nalan King. King Sui awalnya ingin kembali, tetapi setelah mendengarkan Tuan Muda Tai, dia berpikir dan mengangguk, baiklah, maaf telah mengganggumu. Apa yang kamu katakan? Terlepas dari bagaimana Anda melihat saya, apakah sebagai pria pesolek atau anak orang kaya yang tidak berguna, saya akan tetap memperlakukan Anda sebagai saudara laki-laki saya. Saya mengatakannya sebelumnya, aku akan membalas budi. Jangan berpikir bahwa saya tidak realistis. Lagi pula, tidak ada cinta atau kebencian tanpa syarat di dunia ini, Tuan Muda Tai terdengar serius. King Sui tidak pernah berpikir bahwa orang ini bisa mengatakan sesuatu yang faktual seperti ini. Pernyataan ini sangat benar, seperti halnya seorang pria menyukai wanita cantik. Kecantikan seorang wanita bisa menjadi alasan yang sah, meskipun dangkal dan brutal. Ini hanya alasan. Baiklah, ayo pergi kalau begitu. Saya akan punya teman di domain murni lain kali, kata King Sui sambil tersenyum. Haha, oke, aku juga punya teman sekarang. Anda adalah teman pertama saya, kata Tuan Muda Tai dengan serius. King Sui menatap Tuan Muda Tai dengan bingung. Jangan menatapku seperti itu. Teman yang tidak bereputasi baik, mereka yang menikmati saat-saat indah bersama Anda, ada banyak dari mereka. Bagaimanapun, saya hanya seorang tuan muda tanpa banyak kekuatan. Teman-teman itu tidak benar-benar memperlakukan saya sebagai teman dan kita semua tahu itu dengan baik. Saya tidak punya teman sejati. Meskipun saya memiliki latar belakang yang baik, mungkin karena kemampuan saya sendiri, saya tidak bisa mendapatkan teman sejati. Kamu adalah teman sejati pertamaku. King Sui mengerti. Bagaimanapun, orang ini adalah satu-satunya putra keluarga. Prajurit hebat akan melindunginya. King Sui bisa merasakan itu. Biasanya,
Tanpa ancaman kehidupan nyata, orang-orang ini tidak akan muncul. Sebagai seorang pejuang, seseorang tidak dapat menerobos tanpa mengalami bahaya dan rintangan. Istana Abadi Taikeng. Diperlukan fondasi tertentu untuk dapat membawa gelar Taikeng di domain murni. Istana Abadi Taikeng adalah salah satunya. Di domain murni, Istana Abadi Taikeng berada di 10 besar. 10 teratas saling mengenal secara pribadi meskipun menjadi lawan atau pesaing. Adapun nama sekte, jika seseorang dapat mengklaim nama Taikeng, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Namun, tanpa kekuatan, mereka tidak akan berani menyandang gelar meskipun diberikan kepada mereka. Secara umum, kekuatan yang membawa nama domain menunjukkan bahwa ia mampu mewakili seluruh domain. Itu akan menghadapi beberapa tantangan eksternal seperti ancaman dari kekuatan kuat di sekitarnya. Istana Abadi Taikeng telah berdiri selama berabad-abad. Itu pasti hal yang sangat besar di domain murni. Namun, itu adalah tantangan besar bagi mereka di generasi Tuan Muda Tai. Sulit untuk melupakan generasi ini. Anak-anak Tuan Muda Tai juga tumbuh dewasa. Mereka membutuhkan beberapa generasi berikutnya untuk mengimbanginya. Koneksi di level Tuan Muda Tai hampir putus. Dibutuhkan beberapa generasi berikutnya untuk mengkompensasi kerugian. Benua utama menekankan pada warisan. Itu tidak bisa dihentikan. Tanggung jawab terbesar Tuan Muda Tai dalam hidupnya adalah mewariskan dari generasi ke generasi. King Sui merasa geli setiap kali dia memikirkan masalah ini. Jika itu di kehidupan masa lalu, banyak orang akan iri dengan hidupnya. Istana Abadi Taikeng sangat luar biasa. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat sekte sebesar itu. Sebelumnya, King Sui telah melihat banyak sekte besar, tetapi mereka masih berbeda dari Istana Abadi Taikeng. Itu menempati lebih dari setengah pegunungan. Itu adalah pegunungan Taikeng, dan Istana Abadi Taikeng menempati lebih dari setengahnya. Gunung-gunung besar memiliki puncaknya yang rata. Ada yang hanya sebagian kecil yang rata, ada pula yang sebagian besar rata. Pegunungan pada umumnya berbentuk kerucut, bagian bawah akan lebih lebar dan bagian atas akan lebih sempit. Jika sebagian kecil dari puncak itu diratakan, itu akan lebih tinggi tetapi akan ada lebih sedikit lahan yang tersedia untuk konstruksi. Jika sebagian besar puncak diratakan, akan ada lebih banyak lahan untuk konstruksi dan kegiatan. Semakin tinggi gunung, semakin tinggi status orang yang tinggal di sana, kata Tuan Muda Tai dengan santai. Kemudian, dia memimpin King Sui terbang menuju gunung tertinggi. Itu adalah salah satu gunung tertinggi di tempat itu, dan itu adalah rumah Tuan Muda Tai. Meskipun sangat tinggi di atas tanah, ruang lantainya luas. Ada beberapa ratus rumah. Selain itu, ada kebun, aliran sungai, hutan bambu, dan sebagainya. Setelah memasuki kompleks, banyak wanita terlihat. Yang mengejutkan King Sui, semua wanita ini adalah istri Tuan Muda Tai. Semuanya cantik dan ada beberapa puluh sekaligus. Ada beberapa anak yang pada umumnya masih muda, sekitar 5-6 tahun. Ada juga yang berusia 2 hingga 4 tahun, yang tertua tampak seperti berusia 8-9 tahun. Wanita-wanita ini jelas tercengang setelah melihat King Sui. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Tuan Muda Tai membawa seseorang ke rumahnya. Selanjutnya, itu adalah seorang pria muda dan asing. Ini saudaraku King Sui. Mereka semua adalah wanita saya dan ini adalah anak-anak saya, Tuan Muda Tai memperkenalkan. Wanita King Sui tidak tinggal bersama. Ditambah lagi, King Sui tidak memiliki begitu banyak wanita. Mereka beberapa kali lebih sedikit darinya. King Sui menyapa para wanita ini dengan senyuman. Dia mengeluarkan beberapa pelet kecantikan untuk diberikan sebagai hadiah. Wanita paling menyukai ini. King Sui memiliki banyak pelet kecantikan dan dia tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Para wanita ini memang senang. Mereka menyapa King Sui sebelum pergi tak lama kemudian. Namun, satu tidak pergi. Wanita ini terlihat dewasa dan sopan. Seorang anak kecil berdiri di sampingnya, berusia sekitar 8-9 tahun. Dia memiliki tubuh yang ramping, dia tampak cantik dan memiliki tubuh yang bugar. Wanita ini cukup cantik, King Sui tahu dia adalah istri sah Tuan Muda Tai bahkan tanpa berpikir. Pada saat itu, dia membuat teko teh dan menyajikannya kepada King Sui dan Tuan Muda Tai, jangan formal di rumahmu sendiri. Kakak ipar, mari kita bantu diri kita sendiri, King Sui mengambil alih teko di tangannya. Sejak dia menjadi teman Tuan Muda Tai, dia harus memperlakukan orang-orang di sekitar Tuan Muda Tai dengan lebih baik. Memperlakukan mereka dengan baik menunjukkan bahwa King Sui menghormatinya dan sangat memandangnya. Ini rumahmu sendiri, jangan khawatir. Yijian, datang dan temui paman, wanita itu tersenyum dan berkata. Dia tidak berdebat dengan King Sui dan membiarkannya mengambil teko.
Bocah remaja itu memandang King Sui dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sangat hebat? Kenapa kamu bertanya begitu? King Sui bertanya sebagai tanggapan. Seseorang yang bisa membuat ayahku membawanya pulang tidak bisa menjadi orang biasa. Apakah Anda memiliki beberapa kemampuan khusus? Anak remaja itu bertanya lagi. Yijian, jangan kasar. Wanita itu berkata dengan lembut saat itu. Dia sangat lembut bahkan ketika dia memarahi anaknya. AST 2211 punya anak baptis, Tai Yijian. Yijian, jangan kasar, kata wanita itu lembut saat itu. Dia sangat lembut bahkan ketika dia memarahi anaknya. King Sui tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Kemudian, dia memandang Tai Dasao, kamu tampak seperti ayah yang baik. Tai Dasao menunjukkan senyum canggung dan menjawab, itu ibunya yang baik. King Sui ingat bahwa dia telah mengumpulkan beberapa pil pertumbuhan, pil bakat, dan pil potensial. Dia mengambil beberapa dan menyerahkannya kepada pemuda itu, sambil berkata, ini hadiahku untukmu. Tai Yijian memandang King Sui. Kemudian, dia memandang Tai Dasao dan ibunya. Tai Dasao tersenyum, cepat, ucapkan terima kasih kepada pamanmu. Dia adalah alkemis terkuat yang pernah dilihat ayahmu. Terima kasih paman. Tai Yijian berkata dengan gembira. Apakah kamu ingin menjadi prajurit yang kuat? King Sui menatap pemuda itu dan bertanya. Aku ingin. Sangat banyak. Tai Yijian berkata dengan wajah datar. King Sui ingat saudara-saudara yatim piatu ketika dia melihat pemuda ini. Mereka datang dan bergabung dengan klan King dan sekarang, mereka juga menjadi sangat kuat. Mereka memperlakukan King Sui seperti ayah mereka sendiri. Namun, mereka belum mengetahui asal-usul mereka sendiri. Kamu memiliki bakat yang hebat. Istana abadi Tai King tidak akan kekurangan cara untuk melakukan terobosan. Satu-satunya hal yang membuatku khawatir adalah fondasimu. Biarkan saya mengajari Anda beberapa teknik tinju. Setiap pagi, Anda akan menghabiskan 2 jam untuk pelatihan. Bisakah kamu melakukan itu? King Sui bertanya. Iya, Tai Yijian bertekad. King Sui kemudian mengajarinya tinju Tai Chi dan tinju Kaisar Yu. Dia tidak melupakan Tai Dasao dan wanita itu. Kakak ipar, kamu akan tahu sekarang. Ini adalah hal yang hebat, tetapi membutuhkan pemahaman yang kuat tentangnya. Anda dapat mengajarkan ini kepada siapapun. Sebenarnya ada beberapa orang yang sudah tahu tentang teknik ini, tetapi tidak banyak dari mereka. Namun, mungkin akan ada banyak dari mereka di masa depan, kata King Sui sambil tersenyum. Terima kasih. Saya mengerti, kata wanita itu dan mengangguk. Adik laki-laki, saya kira saya hanya akan berada di level saya saat ini sepanjang hidup saya, aku tidak akan menjadi prajurit yang kuat. Namun, saya punya permintaan. Bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Tai Dasao berpikir dan berkata dengan nada serius. King Sui terkejut dengan keterus-terangan Tai Dasao tetapi dia dengan cepat mengangguk, katakan. Aku akan berjanji padamu jika aku bisa. King Sui ingat liontin Dewa Bintang. Selama itu bukan sesuatu yang terlalu sulit, dia akan setuju. Saya ingin Anda mengambil jian petik terbalik R sebagai anak baptis Anda, Tai Dasao terdengar serius. King Sui bingung. Bahkan wanita itu terkejut. Wanita itu menatap King Sui dengan intens pada saat ini. Dia sangat mengenal suaminya. Meskipun dia pelit, dia sangat rasional. Meskipun kekuatannya hanya moderat, dia memiliki beberapa perspektif. Sepertinya pria ini luar biasa, mengingat suaminya sangat menghormatinya. Kau sangat mempercayaiku. King Sui bertanya. Haha, saya mungkin tidak memiliki kemampuan lain, tetapi mata saya baik-baik saja, Tai Dasao menyeringai. Kamu tidak akan menyesal. Tentu saja tidak, jawab Tai Dasao dengan sangat serius. Baiklah, aku berjanji. Saya memiliki lebih dari 5 anak baptis dan beberapa siswa. Memang benar bahwa orang-orang mempercayai saya. Mereka akan bertemu satu sama lain ketika mereka dewasa nanti. King Sui tersenyum dan berkata. Tai Dasao tersenyum. Dia berkata, sepertinya ada banyak orang lain yang memiliki mata seterang mataku. Jian petik terbalik R, temui ayah baptismu. Lain kali Anda melihatnya, perlakukan dia dengan cara yang sama seperti Anda memperlakukan saya. Tai Dasao berbalik dan berkata kepada Tai Yijian. Tai Yijian tinggal di klan besar dan berpengalaman. Pada saat itu, dia membungkuk pada King Sui dengan sungguh-sungguh. Setelah sesi Koutao, King Sui menggendongnya, jian petik terbalik R, mulai sekarang dan seterusnya, kamu adalah anak baptisku. Saya tidak peduli bagaimana Anda bertindak di klan Anda, tetapi saya berharap Anda akan mengingat sesuatu di masa depan. Milikilah hati yang baik dan jangan melakukan hal-hal yang tidak etis yang melewati batas. Aku akan, kata Tai Yijian sungguh-sungguh, wajah mudanya tampak tegang. King Sui menepuk kepalanya,
jangan terlalu tegang. Aturannya cukup longgar. Ini adalah untuk Anda. Ambillah sebagai hadiah selamat datang Anda. Namun, ingatlah untuk tidak mengandalkannya dan hanya menggunakannya jika Anda dalam bahaya besar. Hadiahnya adalah cincin batu suci giok surgawi. Sebelumnya, King Sui mendapat sebagian besar. Sekarang, King Sui membuat beberapa cincin dari batu dan sekarang, Tai Yijian memilikinya. King Sui juga memberitahunya cara menggunakannya dan menasihatinya untuk tidak terlalu bergantung padanya. Tai Yijian sangat cerdas, dia segera terbiasa dengan cara menggunakannya. Sekali lagi, dia memberitahu King Sui dengan serius, aku tidak akan bergantung padanya. Tai Dasao tampil penuh harapan dan penuh aspirasi. Barang ini sangat langka, bahkan Istana Abadi Taikang tidak memiliki barang sebagus itu. Namun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa meskipun dia tertarik pada item itu. Itu adalah hal paling menyenangkan yang bisa diperoleh putranya karena Tai Yijian akan memerintah Istana Abadi Taikang di masa depan. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi kepala klan Tai. Kamu tidak memiliki kekuatan jadi ambil satu untuk melindungi dirimu sendiri. Saya tidak punya banyak. Saya tidak bisa memberi Anda lebih dari ini, kata King Sui dengan ramah dan memberikan satu kepada Tai Dasao. Tai Dasao tidak menerima, itu terlalu berharga dan kamu sendiri yang mengatakannya. Anda tidak punya banyak. Anda telah memberikan satu kepada Jian Petik Terbalik R. Aku tidak mengambil ini. Ditambah lagi, karena kekuatanku lemah, tidak ada yang mau repot-repot menyentuhku. Hentikan omong kosong dan ambillah saat aku memberikannya padamu. Ingatlah untuk mengambil setiap keuntungan yang mungkin. Kalau tidak, Anda tidak akan mendapatkannya lain kali. King Sui memasukkannya ke tangannya. Tai Dasao memandang King Sui dengan rasa terima kasih. Aku tidak punya apa-apa untukmu. Saya kira Anda bahkan tidak akan menginginkan yang saya miliki. Petik 2. Liontin yang kamu berikan terakhir kali sekarang dengan Bei Huang Fan. Ini sebanding dengan cincin ini. Sekarang, Anda dapat yakin, kata King Sui. Jangan katakan itu hanya untuk menghiburku, balas Tai Dasao. Bagus. Lalu aku tidak menghiburmu lagi. Kembalikan padaku, aku tidak akan memberimu lagi. King Sui mengulurkan tangannya dan berkata. Lupakan, itu sudah ada di tanganku. Jika saya mengembalikannya kepada Anda akan marah. Aku akan menyimpannya. Tai Dasao sangat senang setelah mendapatkannya. King Sui memberikan beberapa item pelatihan kepada Tai Yijian, termasuk sepasang pakaian dan senjata untuk menempa, dan beberapa buku tentang teknik mimikri 9 hewan. King Sui menyuruhnya memilih salah satu yang paling dia sukai dan mencoba yang terbaik dalam waktu seminggu. Kemudian, Tai Dasao menyeret King Sui untuk bertemu dengan seluruh keluarganya. Tai Dasao adalah satu-satunya putra di generasinya. Namun, ada banyak anak perempuan, sekitar 100 atau kurang dari mereka. Itu setelah banyak dari mereka meninggal. Dalam generasi ayahnya, ada sekitar 30 anggota. Selain itu, mereka semua adalah pejuang yang kuat. Sekitar 30 dari mereka berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Di generasi kakeknya, ada lebih dari 10 anggota. Selain itu, ada 3 generasi lagi. Namun, hanya sekitar 10 anggota yang masih hidup. Anggota ini adalah pilar sebenarnya dari Istana Abadi Taikang. Biasanya, mereka tidak mengambil bagian dalam urusan sosial kecuali ada masalah yang belum terselesaikan di Istana Abadi Taikang. Tai Dasao memimpin King Sui untuk bertemu ayahnya, seorang pria parubaya dan berbudaya. Dia terlihat sangat dewasa. Dia entah bagaimana tampak lebih muda dari Tai Dasao. Situasi ini bukanlah masalah besar. Itu sangat normal di benua utama. Senang bertemu denganmu, Paman. Sebagai seorang junior, King Sui menyambutnya. Jangan terlalu formal. Perlakukan tempat ini seperti rumah Anda sendiri. Adalah keberuntungan Dasao memiliki teman sepertimu. Pria itu sangat ramah saat dia memberi isyarat kepada King Sui untuk duduk. Setelah beberapa saat, seorang wanita cantik memasuki ruangan. Itu adalah ibu Tai Dasao. Mereka saling menyapa lagi. Adapun King Sui, ayah Tai Dasao sepertinya tahu tentang dia. Istana Abadi Taikang seharusnya tahu orang seperti apa yang berhubungan dengan Tai Dasao. Adalah keberuntungan bagi kedua belah pihak untuk menjadi teman. Tidak ada orang yang lebih diuntungkan. Kalau tidak, persahabatan tidak akan bertahan lama. King Sui tersenyum sambil menjawab. Kamu benar, tetapi sulit untuk berteman akhir-akhir ini. Merupakan suatu kemewahan untuk memiliki satu teman sejati sepanjang hidup seseorang. Faktanya, banyak orang bahkan tidak memiliki teman sejati sepanjang hidup mereka. Ketika Anda berada di puncak Anda mungkin memiliki banyak teman. Sekali kamu gagal, dianggap beruntung jika mereka tidak menyerangmu saat kamu sedang down, kata pria itu penuh emosi.